Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan mereview kedua smartwatch terbaru dari Acom, yaitu Acom S1 dan Acom C1. Untuk harganya, yang S1 ini dijual di range harga 399.000, sedangkan untuk yang C1 dia dijual di range harga 699.000. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah, lengkap beserta spesifikasi detailnya. Jadi langsung aja kita bahas dari sisi build quality dan desainnya. Untuk yang S1 dia mempunyai desain kotak seperti ini, dan untuk size-nya dia mempunyai ukuran 35 x 40 mm. Jadi kalau di tangan gue berasa ini size-nya masih medium dan nyaman. Dan untuk material sendiri, untuk bezelnya kayaknya dia masih berbahan plastik, sedangkan untuk kacanya dia udah menggunakan kacanya model curve seperti ini, jadi terkesan lebih mewah dan minimalis. Untuk size strapnya sendiri dia punya ukuran 22 mm yang bisa kalian gonta-ganti strapnya secara universal. Dan untuk nyabut strapnya juga gampang, karena di belakang ini tinggal kalian cabut aja, tinggal kalian slide gitu, dan dia akan otomatis copot untuk strapnya. Untuk sisi belakangnya, di tengahnya ada sensornya, dan ada charging port yang di sisi atas ini pastinya udah menggunakan magnet. Dan untuk beratnya sendiri dia mempunyai berat 37 gram. Untuk layar yang digunakan dia berukuran 1,3 inch. Sayangnya Acom ini nggak menulis spesifikasi detail mengenai layarnya. Tapi yang jelas Acom menulis tuh cuman HD aja, tapi dia nggak menulis kayak resolusi yang digunakan secara detail. Untuk panelnya, yang menurut dugaan gue dia mungkin masih menggunakan panel TFT, karena dari warna yang dihasilkan sepertinya dia memang bukan menggunakan panel IPS apalagi AMOLED. Tapi itu cukup wajar buat range harga yang memang di bawah 500.000, rata-rata masih menggunakan panel TFT seperti ini. Untuk strapnya sendiri dia punya kualitas yang bagus menurut gue, karena strap materialnya ini kayak bahannya rubber tapi empuk dan nyaman banget gue gunakan seminggu belakangan ini. Dan gue cukup suka dengan strap bawaan dari Acom S1 ini. Terus kalau C1 kita lihat dari desainnya, dia punya desain round seperti ini. Ukurannya 46 mm secara diameternya, jadi memang ini cukup besar, apalagi kalau tangan kalian kecil dia memang mempunyai size yang terlihat agak besar ya. Jadi pastiin kalau kalian pengen membeli Acom yang C1 ini, kalian harus tahu dulu kalau tangan kalian tuh paling nggak ya cukuplah buat menggunakan smartwatch yang berukuran 46 mm ini. Sisanya sih sama, materialnya ini kayak berbahan plastik. Terus untuk strapnya sendiri mempunyai ukuran 22 mm juga, jadi kedua strapnya ini bisa kalian tukar-tukar, dan kalau kalian mau beli aftermarket strapnya tinggal kalian cari aja strap ukuran 22 mm. Yang berbeda adalah dia ada dua tombol yang berada di sisi kanannya ini, yang dimana ada tombol menu dan tombol shortcut menu yang akan lebih mudah dibandingkan Acom S1 yang hanya ada satu buah tombol. Untuk sisi belakangnya sama persis, ada sensor. Yang berbeda adalah untuk charging portnya dia ada di sisi bawah, yang chargingnya juga sama persis, jadi masih menggunakan magnet sama seperti S1. Jadi kalian bisa menggunakan chargingnya itu tuker-tukeran karena mempunyai port yang sama persis. Dan untuk kualitas strapnya gue ngerasa yang di C1 ini lebih berasa tebal dan kokoh dibandingkan S1 yang memang lebih lentur. Balik lagi mana yang lebih enak ya tergantung selera. Kalau buat gue pribadi, gue lebih suka strap yang lebih lentur seperti di S1 dibandingkan yang lebih kokoh dan lebih kaku kayak di C1 ini. Dan untuk layarnya dia udah model curve juga untuk ujung-ujungnya. Untuk total layarnya ini dia berukuran 1,28 inch. Yang gue sendiri agak bingung ya, kayak kalau gue lihat gini tuh kayak layarnya tuh kayak lebih gede yang ini, tapi ternyata ini tuh cuma 1,28 inch. Terus untuk panel yang digunakan juga lagi-lagi aku nggak menulis secara detail, yang jelas kualitasnya keduanya nih sama secara kualitas layar. Jadi dugaan gue memang masih menggunakan panel TFT, dan untuk layarnya mungkin resolusinya HD. Jadi kita lanjut ke bagian fitur dan menu yang ditawarkan. Dan untuk fitur gue nggak tahu ini kabar baik apa kabar buruk, tapi yang jelas keduanya sama persis. Jadi kita lihat untuk menunya. Kalau S1, kalau kalian masuk ke menu utama, kalian slide dari kanan ke kiri dan dia akan masuk menu utama yang model menunya tuh seperti ini. Di menu utamanya ini kalian langsung menemui kayak training, dan di dalam menu trainingnya ini ada 14 buah pilihan untuk sportnya kayak running indoor outdoor, terus walking indoor outdoor, hiking, cricket, yoga, cycling, dan lain sebagainya. Juga di sini ada swimming dan open water swimming dan pool swimming. Dan untuk IP ratingnya juga dia udah support dengan 5 bar ya. Jadi dia basicnya bisa kalian pakai berenang, mandi, dan lain sebagainya.
Terus sebelahnya ada menu today. Today ini kayak menandakan hari ini kalian udah jalan berapa langkah, terus kualitas tidur kalian dan lain sebagainya. Tapi menu ini tuh kalau kalian mau tahu lebih detail, kalian harus masuk ke menu aplikasinya. Untuk aplikasinya, Alkom ini menggunakan aplikasi Very Fit. Jadi keduanya ini sama, jadi menggunakan aplikasi Very Fit. Tinggal kalian connect aja dan disitu kalian lengkap buat mengcustom dari watch face dan lain sebagainya. Jadi kita lanjut lagi bahas menu utamanya yang dimana di bawahnya itu ada heart rate dan blood oxygen meter. Jadi selain kalian bisa mengukur denyut jantung kalian, juga di sini ada sensor buat mengukur kadar oksigen di dalam tubuh kalian. Dan selanjutnya untuk bawahnya lagi ada breath timer, stopwatch, alarm, ada music control juga. Jadi kalian bisa ngatur musik yang sedang kalian mainkan di smartphone kalian. Jadi buat next previous lagu, buat play pause, kalian bisa ngatur dari sini. Tapi dia nggak bisa langsung nge-launch kalau tanpa kalian nge-play dulu musiknya di awal. Terus untuk settingnya di dalamnya ada kayak do not disturb, raise to wake up, night mode, watch face. Watch face ini kalian ada 5 preset utama yang di dalam jam ini. Dan kalau kalian mau kayak tambahan gitu, tinggal kalian lihat di bagian Very Fit, di bagian apps-nya. Itu kurang lebih mungkin pilihannya sekitar 30-40 watch face gitu, memang nggak terlalu banyak sih. Terus untuk brightness-nya dia yang S1 ini dari 20 sampai 100% per kelipatan 20 naiknya. Terus untuk screen time out-nya dia dari start 5 detik sampai paling lama di 20 detik. Terus sisanya ada power off, restart, factory reset, dan lain sebagainya. Itu aja dari menu utamanya, dan kalau kalian slide dari bawah ke atas, dia akan menampilkan quick menu seperti ini. Di quick menunya ada 4, ada kayak night mode, ada buat pengaturan intensitas cahaya, sama masuk ke menu setup. Terus kalau kalian slide dari kiri ke kanan seperti ini, dia akan masuk ke menu today. Jadi ada berapa langkah dan lain sebagainya, semua tinggal kalian lihat. Terus kalau dari atas ke bawah, kalian akan menemukan notification message. Karena ini yang S1 gue nggak mengaktifkan notifikasinya, jadi nggak ada message-nya. Tapi kalau kalian mau mengaktifkan push notification-nya, tinggal kalian aktifin melalui aplikasi Very Fit tersebut. Nanti kalian bisa atur aplikasi-aplikasi apa aja yang mau kalian aktifkan untuk notifikasi, yang misalkan WhatsApp, email, dan lain sebagainya, yang akan berguna buat kalian baca ketika ada notifikasi yang masuk. Tapi kalian nggak bisa ngetik atau balas ya, jadi kalian cuma bisa baca aja untuk notifikasi tersebut. Dan sekarang kita lanjut ke yang C1, yang dimana perbedaannya adalah dia ada 2 buah tombol. Dan kalau kalian masuk ke menu utama, kalian harus pencet tombol yang berada di sisi atasnya ini. Dan ketika kalian tekan, dia ada menampilkan menu utama yang sedikit berbeda. Yang modelnya tuh kalau di sini tuh kayak slide ke bawah gini. Dan untuk menu utamanya sama, ada health data, ada exercise. Untuk exercise-nya ini kayak menurut gue sih di sini pilihannya lebih banyak dibandingkan yang S1. Meskipun kalau Alkomnya sendiri nulis sama-sama mempunyai 14 buah mode. Terus untuk selanjutnya ada exercise record, jadi ini ada record exercise kalian. Terus ada heart rate juga sama, ada sleep-nya, jadi buat mengetahui kualitas tidur kalian seperti apa, sama di S1 juga ada. Terus ada blood oxygen meter juga, jadi kalian bisa mengukur kadar oksigen di dalam tubuh kalian. Sama yang berbeda adalah di sini ada stress level yang dimana di S1 nggak ada, yang gue sendiri nggak tahu gimana metode pengukuran dari stress level tersebut. Terus ada breath training juga yang kalian nanti akan dikasih notif kalau kalian harus tarik nafas atau kapan harus kalian keluarin nafas dan lain sebagainya. Terus ada stopwatch, timer, alarm, music. Musiknya ini juga sama ya, music control yang intinya kalian bisa play pause, next or previous lagu. Terus di sini ada weather. Weathernya ini harus terkoneksi ke smartphone kalian. Kalau nggak terkoneksi dia nggak akan tahu, karena di 2 buah jam ini tuh nggak ada built-in GPS-nya. Pastinya untuk range harga yang ditawarkan jarang ada smartwatch yang udah built-in GPS. Jadi harus terus terkoneksi ke smartphone kalian. Terus ada menu tambahan yang nggak ada di S1 adalah Find Phone, yang dimana di sini kalau handphone kalian lupa taruh di mana, cukup kalian tekan Find Phone ini dan nanti dia akan bunyiin atau ngasih ringtone kenceng gitu di smartphone kalian. Tapi syaratnya ya kalian tetap harus connect antara smartwatch kalian dengan handphone kalian. Dan selanjutnya masuk ke menu setting, sama juga dia ada kayak screen on time-nya juga mulai dari 5 detik yang paling cepet dan paling lama di 20 detik. Terus untuk dimingnya dia ada 3 buah aja pilihannya, 1, 2, 3. Berbeda dengan S1 yang ada 5 buah pilihan dimingnya. Terus selanjutnya adalah watch face, yang sama juga. Kalau watch face di sini tuh kalian bisa nyimpen sampai 5 buah watch face. Jadi
Kalau kalian mau punya watch face tambahan ya tinggal kalian lihat lagi dari aplikasi Verify, tinggal kalian download untuk watch face-nya, dan udah sisanya sama sih, nggak ada apa-apa lagi. Terus yang berbeda adalah di sini ada satu tombol di bawah sini yang dimana ini tuh tombol shortcut kalau kalian pengen langsung masuk ke menu training sportnya. Jadi misalkan biasanya kalian tuh pakai jam ini tuh buat outdoor running gitu ya, dan dari menu utama ini kalian cukup tekan tombol ini tuh 2 kali, dia akan langsung start. Jadi ini akan jauh lebih mempercepat kalian ketika kalian pengen pakai jam ini buat exercise. Terus untuk menu swipe-nya sendiri seperti yang kalian lihat, kalau gua geser ke kiri kanan gini, dia kayak akan nampilin heart rate, terus nampilin total jalan kalian hari ini berapa. Sama aja mau kiri ke kanan dan kanan ke kiri, ini tuh kayak handphone gitu ya. Jadi kayak ada per halaman gitu. Yang kalian geser kiri kanan tuh sama aja. Terus sisanya sih sama, kalau kalian swipe up ke atas dia akan ada menampilkan quick menu seperti ini. Yang berbeda adalah di sini ada 5 buah quick menu dengan tambahan find phone yang ada di sisi kanan atasnya ini. Sisanya sama, bisa ngatur diming dan lain sebagainya. Terus di sini juga sama, kalau kalian pengen shortcut watch face-nya kalian ganti, tinggal kalian tahan aja dan nanti kalian bisa gonta-ganti watch face-nya seperti ini. Terus untuk swipe up dari atas ke bawah dia menampilkan notifikasi message yang masuk ke smartwatch ini. Jadi itu aja kalau dari sisi menu, dan sekarang gue akan bahas apa sih kekurangan yang gue rasakan dan kelebihan yang gue rasakan dari gue memakai smartwatch ini selama seminggu belakangan ini. Gue bahas dari kelebihan yang gue rasakan, yang utama adalah dari sisi baterainya. Keduanya ini punya kapasitas 210 mAh dan baterainya ini awet banget. Jadi dalam pemakaian gue dalam seminggu belakangan aja dia hanya berkurang sekitar 40% dengan notifikasinya on. Jadi menurut gue angka tersebut tuh angka yang cukup awet buat sebuah smartwatch. Dan klaimnya Aquom yang mencapai 2 minggu menurut gue itu bukanlah angka yang mustahil. Jadi gue suka banget dengan baterai yang ditawarkan di smartwatch ini. Yang kedua, untuk yang S1 ini dia mempunyai sensor yang cukup akurat dibandingkan yang C1. Kita ambil contoh kayak blood oxygen meter, yang dimana di S1 ini ketika gua ngukur blood oxygen meter, dia stay kayak di 95-99% kadar oksigen yang ada di tubuh gua. Sedangkan untuk C1 ini, dia terkadang suka random, kadang 95, kadang 90, kadang 85, dan kadang suka 90-95 lagi. Jadi menurut gue untuk blood oxygen meter yang ada di C1 ini lebih nggak akurat dibandingkan dengan S1. Jadi gue sendiri lebih sering menggunakan S1 dibandingkan C1 ini. Sekarang kekurangan utama yang gue rasakan dari smartwatch ini adalah dari sisi layarnya. Oke lah, untuk yang S1 dia hanya dijual seharga 399.000. Jadi gue nggak bisa komplain mengenai kualitas layarnya. Menurut gue ya ini memang kualitas standar untuk layar yang ada di smartwatch di range harga 399.000. Tapi gimana dengan C1 yang punya harga sampai 700.000? Yang gue berekspektasi harusnya layarnya udah mengalami perbaikan dibandingkan yang S1. Terus yang kedua adalah sensor, yang di C1 ini juga lebih less akurat dibandingkan yang S1. Jadi gue sendiri tuh masih bingung kenapa yang C1 ini dengan harga yang hampir 2 kali lebih mahal mempunyai sensor yang lebih less akurat dibandingkan adiknya S1. Padahal secara sensor gue rasa sih keduanya ini sama persis. Cuman gue rasa unit yang gue terima ini memang kebetulan aja mungkin sensornya memang nggak terlalu presisi, dan sebenarnya itu wajar sih buat range harga di bawah 1 juta. Untuk smartwatch tuh biasanya pasti ada less presisi lah untuk sensornya, tapi khusus blood oxygen meter yang ada di C1 ini menurut gue agak terlalu jauh sih. Jadi dia memang bisa ngedetek sampai 85%, yang dimana jadi useless aja menurut gue. Jadi kalian tuh nggak akan ketahuan kalau kalian tuh memang harusnya sakit atau enggak, karena dia ngedetek sampai di bawah 90%. Terus yang ketiga adalah dari user experience-nya, yang dimana di S1 dengan C1 itu gue ngerasa user experience yang sama. Jadi ketika gue masuk ke menunya, dia memang nggak berasa terlalu smooth. Jadi memang agak sedikit lag, terutama kalau kalian buka bagian push notification message-nya yang memang agak berasa patah-patah aja, dan harusnya di C1 ini sedikit lebih baik lah paling enggak gitu dibandingkan S1, karena harga keduanya kan memang terpaut cukup jauh ya. Jadi intinya sih gue berharap lebih dari yang C1 ini dibandingkan yang S1, tapi kenyataannya dia ngasih user experience yang sama aja dengan S1, bahkan untuk sensornya S1 ini bahkan lebih akurat dibandingkan dengan yang C1. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mengutamakan price performance di antara keduanya, kalau gue sendiri gue akan lebih merekomen Aquom S1 ini, karena di range harga 400.000 dia mempunyai fitur yang sama persis seperti kakaknya yang mempunyai harga 700.000.
Terus secara sensor dia juga lebih akurat dibandingkan kakaknya, dan secara ATM, secara watt resistance-nya dia sedikit lebih baik dibandingkan dengan kakaknya. Tapi C1 ini mempunyai kelebihan kalau kalian pengen lebih mementingkan kepraktisan, misalkan kayak tombol shortcut-nya yang memang jauh lebih cepat kalau kalian pakai buat exercise. Terus diameter size-nya memang lebih besar dan mempunyai desain yang lebih keren ya, karena rata-rata smartwatch yang mahal tuh pasti mempunyai desain yang round seperti ini. Ya sah-sah aja buat kalian mempertimbangkan Acom C1 ini, meskipun secara fitur dan secara layar kualitasnya akan sama persis dengan adiknya C1. Itu aja paling yang bisa gue sharing mengenai kedua buah smartwatch ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.